Siapa orang yang melakukan kebaikan di bulan-bulan lain, itu 1/10. Berarti Allah akan membalas 10 kali lipat kebaikan. Tapi bulan-bulan lain bukan Muharram. Kalau ada orang melakukan kejelekan di bulan-bulan ini, kejelekannya itu bisa berlipat ganda kalau dilakukan di bulan Muharram. Misalnya biasanya balasannya cuma 1, itu bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, tinggal tergantung Allah. Walaupun sifat Rahman dan Rahimnya Allah melebihi segala-galanya, Allah cuma bilang begitu. Allah cuma bilang begini. Hidup ini kan cuma satu. Allah cuma minta beribadah kepadaku. Allah cuma minta itu doang. Beribadahlah kepadaku, dan setelah ibadah lakukan hal-hal kebaikan. Itu doang yang dipinta Allah tuh. Supaya apa kita melakukan itu? Biar tahu bahwa ada bulan-bulan yang memang berlipat ganda, ada bulan-bulan yang memang tidak berlipat ganda. Salah satunya Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Ramadan plus Rajab. Itu bulan-bulan yang dilipat gandakan semua kebaikan dan semua keburukan. Jangan berpatokan dengan Allah Maha Rahman dan Rahim. Tapi kalau setiap hari kita berbuat kejelekan, sama aja. Kalau kita tidak mau bertobat, lama-lama kejelekan akan berakar, berurat, berlumut, dan akan menjadi dosa-dosa yang bertumpuk. Kalau dosa-dosa sudah bertumpuk dan tidak mau bertobat, tetap balasannya akan kembali di tempat yang tidak baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketimplangan dalam hidup itu bisa dilihat. Cinta gak kita orang tua dan anak-anak kita tentang bulan-bulan kita sendiri. Lalu di bulan Muharram itu ada fadilah, ada yang bisa kita ceritakan di bulan ini. Banyak cerita di bulan Muharram. Di samping bulannya mulia, banyak cerita yang kita bisa petik dari semua kitab. Salah satunya kita baca di kitab Tanbihul Ghafilin. Ada beberapa yang kita bisa petik di bulan Muharram ini selain puasa. Tapi ada sejarah juga yang bisa kita petik dan kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Salah satunya Muharram adalah semua amal ibadah kita dinaikkan oleh Allah. Syekh Fakhruddin Ar-Razi, atau yang kita kenal juga Syekh Fakhruddin Ar-Razi, itu makna Muharram itu annal maksiyata fiha asyaddu iqabat wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Bahwasanya kata beliau, Muharram ini siapa orang yang berbuat maksiat di bulan ini, Allah akan tambahkan dosanya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, itu bisa berbalik 1 berbanding yudha'ifu liman yasha. Dosa-dosa yang diperbuat orang-orang yang melakukan hal-hal kejelekan di bulan Muharram ini. Terus kata beliau juga, wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram berlipat ganda juga pahalanya yang Allah berikan. Itu dari segi bulan Muharramnya. Dari segi sejarahnya juga banyak. Sejarah ini yang membuat kita cinta kepada agama kita.
Saya sering ngomong tuh dalam konten-konten yang lain, ma as'adan nas illa biddin wa ma asqahum illa taqaddin. Orang yang baik, orang yang senang, orang yang bahagia adalah orang yang punya agama. Dia percaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia praktekkan semua sunnah-sunnah. Dia praktekkan semua yang diberikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kembali di cerita Muharram yang pertama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah yang sering kita kenal, wataballahu ala Adam yauma Asyura. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Kita kenal Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Tidak ada manusia sebelumnya kecuali Adam. Dan penciptaannya pun ditolak oleh malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Penciptaannya pun ditolak oleh malaikat, tapi bukan malaikat-malaikat besar, tapi malaikat-malaikat awam. Kenapa? Karena manusia selalu menumpahkan darah, selalu menumpahkan harga dirinya, selalu menumpahkan keluarganya dalam hal-hal keduniaan. Nabi Adam punya khilaf oleh Allah. Kenapa dia punya khilaf? Khilaf itu bahasa kita. Kalau kita nih dosa, tidak pantas saya nih mengucapkan Nabi Adam punya dosa. Saya hanya bisa berkata bahwa Nabi Adam punya khilaf, punya kesalahan. Dan kesalahan itu menjadikan Nabi Adam turun ke alam dunia. Dan jadilah kita semua jadi turunannya, turunan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa bisa turun? Karena iblis. Makanya iblis tugasnya tuh fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakir. Tugas iblis cuman satu, menggoda manusia yang hidup di alam dunia ini jangan sampai dia berbuat kebaikan di permukaan bumi ini. Salah satunya iblis menggoda kita punya nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan mengatakan wallahi, demi Allah Adam, engkau bakalan khalidina fiha abada, engkau bakalan selama-lamanya di alam sorga. Dalam ilmu nahwu ada huruful qasami, wallah, billah, tallah. Kalau orang sudah mengucapkan wallah, berarti dia sudah punya perjanjian antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adam, karena iblis mengucapkan kalimat itu, tergoda. Tergodanya karena iblis mengucapkan kalimat wallah. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata. Wa qulna, katakan kepada Adam tuh kata Allah, uskun, cicing wae, tenang-tenang saja kamu di alam sorga kata Allah. Tapi jangan lupa tuh, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati buah khuldi. Itu doang pesan Allah kepada Adam.
pesan Nabi Adam, pesan Allah kepada Adam cuman itu doang. Jangan mendekati buah khuld. Tapi karena Adam dibawa dengan rasa, dibawa dengan akal, dan dia mendengar bahwa iblis ngomong seperti itu, lalu dimakanlah buah khuld itu. Lalu Allah bilang fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kau telah melanggar aturanku Adam. Kau telah melanggar yang aku suruh. Turun kau ke alam dunia. Turun ke alam dunia. 3 berarti yang turun ke alam dunia: Adam, Hawa, dan iblis. Dan diterimanya doa Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salah satunya diterima doa Nabi Adam itu, di samping bulan Muharram dan tanggal 10 Muharram, salah satunya adalah, saya baca juga di kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Ali Maksum Al-Jubjawi Krapyak, salah satunya juga dia menggunakan kalimat bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni saya berbuat zalim di atas perbuatan saya. Ampuni saya dengan menyebut lantaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diterimalah taubat Nabi Adam. Ada 2 berarti. Salah satunya taubat Nabi Adam diterima dengan menggunakan kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, taubat Nabi Adam diterima di tanggal 10 bulan Muharram. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu sekelumit cerita bulan Muharram. Ada cerita-cerita yang lain, bersambung mungkin dengan episode-episode yang lain. Silakan kalau ada yang mau. Satu aja Guru. Bertanya. Tadi saya dengar tentang wallahu, dengan kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia demi, berat mana ketika orang itu mengatakan bahwa wallahi dengan demi Allah atau wallahi. Nah, kaitannya ketika itu adalah jebakan kenapa Nabi Adam bisa turun ke bumi. Jadi pertanyaannya, wallahi dengan demi Allah. Dalam konteks bahasa Arab, Ya. huruf qasam itu berarti menggunakan kalimat sumpah. Wallahi. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya demi Allah. Demi dengan wallah dia kene sama aja. Kalau ada orang berbohong menyebut demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu, padahal dia melakukan itu, berarti dia sudah ada perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah disangkut pautkan namanya dengan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkar, akan terjadi nanti azab Allah di alam dunia maupun di alam kubur. Masya Allah. Terus untuk tobatnya, kalau sudah seseorang itu melakukan itu untuk menyembunyikan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar lagi, dia nyebut seperti itu. Kalau bicara taubat, berarti bicara taubatnya Nabi Adam dulu. Nabi Adam di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani
bahwa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu yang Nabi Adam berdoa, itu kata ulama qabulin taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu taubatukum. Nabi Adam diterima taubatnya hanya di kota Makkah, selain kota Makkah tidak diterima oleh Allah. Itu menurut keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Nah, kalau kita taubat tuh ada dua. Kalau hablum minallah cukup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Itu kalau hablum minallah. Kalau hablum minannas, taubatnya dua. Taubat kepada Allah istighfar, taubat kepada manusia. Kalau dia nyolong sendal, pulangin sendalnya. Kalau kita menyebut nama Allah dalam kebohongan, kedustaan, kemunkarotan, kebatilan, cukup dengan istighfar, menyesal, dan tidak mengulangi kalimat itu. Selesai sudah di hadapan Allah. Allah Maha Rahman dan Rahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Subhanallah. Subscribe. Cukup sekian. Subscribe, jangan lupa tuh. Iya. Like and share, comment. Siapa yang mau tanya di YouTube saya bakalan jawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.